Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, semakin hari kami semakin mengenal Engkau dengan benar. Kami semakin diperkuat Tuhan, mental kami, karakter kami, sehingga kami tidak pernah takut lagi menghadapi setiap badai tantangan. Kami keluar lebih dari pemenang, bukan lagi menjadi anak Tuhan yang takut, khawatir tentang apapun juga. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung siang ini, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bertahan untuk menang. Ya, jujur dalam kehidupan setiap anak Tuhan, ya, banyak orang itu bertahan itu kalah, saudara. Kenapa? Karena menurut dunia, kalau kita bertahan itu harus lihat bukti baik, baru keluar jadi pemenang. Masalahku selesai. Tapi saudara perlu tahu, dunia dan Tuhan itu berbeda. Makanya kenapa banyak orang ketika bertahan, itu bertahannya tidak bisa lama. Bertahannya penuh rasa kecewa, bertahannya penuh rasa takut, khawatir. Karena ketika kita mengikut apa yang Tuhan mau, saudara kepingin keluar jadi pemenang. Bertahan itu tanpa melihat bukti. Bertahan tanpa menuntut melihat bukti baik, tapi yang Tuhan mau bertahan dengan percaya. Baru saudara dan saya akan keluar lebih dari pemenang. Saudara tangkap ya. Jadi hari ini pastikan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kalau kita diberi kesempatan hari ini untuk menghadapi hidup di akhir zaman, dan saudara tahu orang yang bertahan sampai kesudahannya akan hidup dan selamat. Jika engkau bertahan, engkau akan memperoleh hidup. Itu janji Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar bertahan, yaitu tanpa melihat bukti baik. Kita bertahan hari ini karena kita meletakkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang benar itu standarnya iman. Tanpa iman, saudara tidak akan berkenan di hadapan Allah. Jadi hari ini sementara saudara bertahan menantikan jawaban dari setiap masalah, Tuhan juga sedang menguji iman percayamu. Apakah engkau percaya atau melihat? Nah, banyak anak Tuhan gagal di area ini. Mereka rata-rata bukan bertahan dengan percaya, tapi mereka menuntut bukti baik dari Tuhan. Tuhan kira-kira memenuhi keinginan saudara enggak? Kalau saudara dipenuhi keinginanmu tiap kali saudara butuh bukti baik, Tuhan berikan, berarti Tuhan tidak sedang melatih imanmu. Makanya hari ini kalau saudara mau keluar lebih dari pemenang bersama Tuhan di saat bertahan, janji Tuhan gini, bertahan aja. Bukti itu tidak ada, tidak jadi masalah. Pokoknya bertahan aja pasti memperoleh hidup. Caranya gimana memperoleh hidup tidak usah tahu, saudara. Itu jelas bagian Tuhan, bukan kapasitas kita sebagai manusia yang terbatas. Pola pikir kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, akal logika kita, nalar kita, semuanya terbatas. Kita tidak bisa samakan kita sama Tuhan. Kita itu sejauh langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanmu dari jalanku, sejalanku dari jalanmu. Itu sebabnya saudara tidak perlu kepingin lebih pintar dari Tuhan.
Yang penting Tuhan bilang gini, kamu percaya nggak firmanku? Kalau engkau bertahan, engkau pasti memperoleh hidup dan selamat. Tapi ingat, bertahannya jangan banyak melihat. Karena aku sebagai Tuhan Allah lagi melatih iman percayamu sebagai orang benar. Yuk kita lihat hari ini ya. Yesaya 42 ayat 13. Kita baca dulu. Hari ini percayalah kalau kita mau bertahan karena kita mempercayai siapa yang kita percayai. Walaupun sampai hari ini engkau dibiarkan berjalan seolah-olah arahmu menuju ke bawah semua. Tapi Tuhan yang hidup, Dia berkata, ketika engkau mempercayai aku dengan kebaikan, kemurahanku, kasihku, itu yang akan membuat engkau akan berdiri teguh tanpa menuntut bukti. Orang kalau bertahan dengan Tuhan yang baik, dengan Tuhan yang super baik, super kasih, super murah, ya, super hebat, itu berarti kalau saudara bertahan dengan Tuhan yang baiknya luar biasa, hasil akhirnya pasti baik atau buruk, saudara. Kalau saudara bertahan dengan kekuatan iblis, saudara sering dengar apa yang iblis intimidasikan, saudara pasti hasilnya hancur. Karena iblis datang supaya saudara dibinasakan. Tapi kalau Tuhan datang supaya saudara memperoleh hidup dan selamat. Kira-kira dalam perjalanan hidupmu, walaupun seperti saya bertahan bertahun-tahun, kenapa saya tetap kuat? Karena saya terlalu yakin, percaya. Selama saya bertahan dengan Tuhan yang super baik, super murah, super hatinya penuh kasih, nggak mungkin sesuatu yang buruk terjadi. Karena Dia baik, Dia kasih, Dia super murah hati, saudara. Apa yang nggak bisa dilakukan buat Tuhan yang super baik atas hidupmu yang hari ini buruk? Kenyataannya buruk, tapi kita punya Tuhan yang baik dan kita bertahan karena memang Tuhan kita baik. Itu sebabnya kalau sudah bertahan, percaya Tuhan baik, jangan ragu, saudara. Kita ragu ketika katanya Tuhan baik. Lah kok suamiku sampai punya satu anak, sudah didoain puasa, sudah dipergumulkan doa pagi siang malam, kok tambah punya anak 2. Dan dari tahun ke tahun kok kelihatannya dia bukannya makin mencintai saya, makin mencintai yang sana. Katanya Tuhan baik. Mana baiknya? Kalau itu yang jadi pemikiran saudara sebagai anak Tuhan, berarti saudara masih menuntut bukti. Tangkep ya saudara. Kalau hari ini Tuhan berkata, nak, bertahan, ndak usah banyak nuntut bukti baik. Aku menjawab setiap masalahmu tanpa bukti baik. Nanti kita lihat kenapa kalau saudara hari ini bertahan itu tanpa perlu menuntut bukti. Yuk kita baca Yesaya 42 ayat 13 ya. Tuhan itu keluar berperang seperti pahlawan. Lihat ya, hari ini pastikan saudara dan saya bertahan bersama Tuhan, di mana kita punya Tuhan sebagai pahlawan. Pahlawan, saudara. Kalau Tuhan itu sebagai pahlawan dalam hidup saudara dan saya, otomatis saudara diperjuangkan perkara saudara untuk kalah atau untuk menang, saudara. Coba saudara renungkan. Yuk, firman ini berkata, seperti orang perang, Tuhan membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Tuhan bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ini kata-kata yang terakhir yang luar biasa. Ia membuktikan kepahlawanannya. Wow. Hari ini percayalah, Tuhan siang ini berkata, nak, bertahan untuk menang, karena aku sebagai pahlawan hidupmu, aku yang akan membuktikan kepahlawananku atas hidupmu. Kalau aku Tuhan yang super power, aku Tuhan yang super baik dan murah hati, murah kasihku,
membuktikan kepahlawananku dan aku jadi pahlawanmu, apakah aku tidak sanggup untuk memperjuangkan perkara-perkaramu di dunia? Walaupun hari ini aku izinkan semuanya berjalan buruk. Itu sebabnya kalau kita mau bertahan untuk menang, pastikan jadikan Tuhan itu sebagai pahlawan di dalam hidup saudara dan saya. Dia yang akan membuktikan kepahlawanannya. Artinya Tuhan bilang gini, aku yang akan membuktikan betapa aku pahlawan yang hebat atas hidupmu. Aku izinkan engkau mengalami jalan tertutup supaya engkau melihat kehebatanku sebagai pahlawan. Bagaimana aku Tuhan Allahmu sendiri sebagai pahlawan yang akan membuka jalan tanpa perlu pertolonganmu. Tanpa perlu ide manusia, idemu untuk membuka jalan. Tanpa perlu bantuan segala macam cara usahamu untuk aku bisa membuktikan aku ini pahlawan dalam hidupmu. Aku sendiri yang akan membuka jalan dan engkau akan melihat pembuktiannya bahwa aku sebagai pahlawan dalam hidupmu, engkau akan kagum. Kalau saudara masih mengalami masalah yang saudara menurut saudara, ya karena memang aku ya bisa Tuhan, tokoku hari ini rame, usahaku sukses ya karena memang aku pinter. Aku kan sudah sumbang ide waktu itu, aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau investasi ini. Menurut pemikiranku, hitunganku, investasi ini pasti berbuah lipat-lipat. Tuhan kan ingat. Kan saya sudah ngomong dan saya cuma minta ACC dari Tuhan. Itu kesombonganmu. Tapi kalau hari ini engkau ngalami keadaan, Tuhan sudah tidak tahu Tuhan, aku sudah tidak tahu, aku sudah tidak punya jalan keluar lagi. Aku benar-benar sudah ngalami titik jalan buntu. Tuhan tetap berkata siang ini, nak, tidak ada jalan lain, bertahan. Mau jalan buntu, mau sudah busuk 4 hari, menurut orang sudah terlambat, Lazarus mati 4 hari busuk. Mau airnya sudah tawar, menurut kacamata manusia nggak mungkin, mana mungkin. Tapi ingat loh ya, Tuhan sudah membuktikan kepahlawanannya, kehebatannya. Pada waktu air tawar menjadi anggur yang manis, yang harganya, yang rasanya luar biasa, yaitu dalam air pencucian kaki, saudara. Hari ini akalmu nggak bisa 5 plus 2, 2 plus 5 tetap 7. Akal manusia siapapun dibolak-balik mau diapakan tetap 7. Tapi Tuhan membuktikan kepahlawanannya, hebatnya dia bisa menunjukkan kalau engkau bertahan, engkau mempercayai aku, engkau tidak meragukan aku. Aku tidak akan pernah mempermalukan orang yang mempercayai aku. Aku tidak pernah mempermalukan orang yang tulus. Sekali percaya Yesus, tetap Yesus, hasilnya pasti spektakuler. Amin, saudara. Yuk, hari ini Tuhan yang super, dia kebaikan, kemurahan, kasih, kepahlawanannya itu sudah dibuktikan, saudara. Buat hidup saudara dan saya sampai hari ini, walaupun masa-masa yang tersulit, percayalah, dia tetap Tuhan Allahmu yang luar biasa, menyertai saudara untuk bertahan di akhir zaman, masa-masa yang tersulit, masa-masa yang tersukar. Orang dunia lagi kebingungan, semua hari-hari ini memprediksi dunia sedang arahnya hancur-hancuran. Tapi buat saudara dan saya, kita sudah pegang polis janji Tuhan, yaitu hidupmu tidak akan pernah hancur-hancuran. Bertahanlah di akhir zaman dengan keadaan yang makin sulit, yaitu untuk memperoleh hidupmu, dan engkau pasti keluar lebih dari pemenang. Amin, saudara. Hari ini sabar.
Kalau pahlawan itu berarti Tuhan bilang gini, nak, ndak ada bukti baik itu loh, ndak apa-apa. Aku ini Bapak sebagai pahlawanmu, aku ini bukan diem-diem. Aku ini sedang berperang, nak, berperang, nak. Aku ini ndak mungkin sudah ngorbanin nyawa buat manusia, terus aku biarkan orang yang aku kasihi binasa. Begitu saja. Tenang, aku lagi berperang. Mungkin hari ini engkau belum melihat hasil yang maksimal. Duri dalam daging itu masih ada. Sampai hari ini itu cuman remku, supaya kamu ndak blong remnya nanti langsung menurut kacamatamu hidup nyaman, nikmat, terbuai. Sepoi-sepoi lama-lama engkau dijatuhkan oleh iblis. Tapi kalau hari ini Tuhan itu sedang menunda jawabannya dan engkau disuruh bertahan, itu karena duri dalam daging itu rem, saudara. Hari ini pastikan, jujur saudara, saya mengucap syukur dengan proses yang begitu lama. Karena hari ini saya tahu, dulu di awal saya tidak pernah ada jawaban Tuhan, tapi dari hari-hari ini saya semakin mengerti Tuhan itu baik. Tuhan cuman mengingatkan hidup saya, kalau kamu aku jawab cepat, kamu ini akan sombong. Nanti kalau sudah aku bawa naik, kamu gampang jatuh sama iblis. Saudara tahu, kalau saya tidak diproses dengan remuk, hancur, dikosongkan hidup saya, Eli makin berkurang, Kristus makin bertambah. Saya mungkin hari ini sombong, saudara, ya. Jujur ada banyak pujian yang dilontarkan Bu Eli, terima kasih buat kesaksian hidup, buat khotbah. Hidup saya hari ini berubah, suami saya berubah. Bahkan kemarin pada waktu ibadah onsite di Jakarta, saya ini tidak pernah ingat wajah satu-satu ya saudara, karena banyak orang yang konseling, baik jemaat juga. Tiba-tiba setelah selesai ibadah ada seorang ibu yang menghampiri saya ya. Saya berharap kalau ibu ini dengar khotbah saya berharap dia mau kesaksian di Zoom ya. Ibu ini menghampiri saya karena yang menghampiri saya setelah ibadah itu banyak, saudara. Saya bingung yang mana yang mau didengar, ada yang mau minta foto, ada yang mau minta didoakan ya. Salah satu ibu ini datang mendekati saya, dia sambil agak meneteskan air mata. Dia bilang gini, Bu Eli, inget enggak Bu Eli pernah mendoakan saya? Saya bilang, kapan ya Bu? Pernah beberapa saat, belum lama. Bu Eli tahu waktu saya didoakan saya lagi kena penyakit kanker, Bu Eli. Setelah Ibu Eli doakan beberapa saat, saya cek hasilnya, kanker saya sembuh. Itu membuat dia berlinang, saya juga berlinang air mata, saudara. Saudara tangkap ya, hari-hari ini Tuhan kasih saya beberapa kepercayaan ya. Ada banyak hal yang orang-orang datang buat saya, terima kasih ya, seperti kesaksian orang di penjara. Hanya lewat buku renungan saya, mereka bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar napi sana, hidupnya berubah jadi berkat. Yang tadinya hidup tidak punya pengharapan, orang yang sakit kanker bisa sembuh, yang alami masalah rumah tangga bisa pulih. Coba saudara, kalau saya tidak dikosongkan diri, saya sombong tidak saudara? Saya sombong tidak? Tapi hari ini ketika saya mengalami proses bertahan untuk menang buat Tuhan, saya merasakan bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya sebelum Tuhan pilih hidupmu sebagai saksi dan alatnya, persiapkan hidup saudara hari-hari ini untuk dibentuk Tuhan. Tidak usah banyak lihat, bertahan aja. Nanti ujung-ujungnya pasti kemenangan. Buat hidup saya hari ini, saya menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya melihat kepercayaan Tuhan hari-hari ini ditambahkan saudara. Terutama kemampuan saya untuk bisa membawa firman itu benar-benar menurut saya mujizat. Makanya saya bilang sama banyak orang, kalau saya sudah khotbah, saya ini bukan diri saya sendiri. Benar saudara, senyatanya pribadi saya sendiri, saya ini orang yang gagap. Saya ini orang yang panikan kalau saya berbicara di depan banyak orang. Saya nggak bisa saudara, saya nggak punya rasa percaya diri saudara. Lebih-lebih saya nggak punya kemampuan untuk sekolah Alkitab. Saudara bisa bayangkan, saya bisa percaya diri nggak di depan banyak orang? Sekolah ya enggak,
Otaknya ya dulu cuman otak sosialita, mau makan apa, mau beli apa. Nggak pernah kerja, pengetahuan nggak ada, nggak suka baca koran, nggak suka baca lihat TV, nggak suka baca buku apa-apa. Buku saya hari ini cuma Alkitab, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana Ibu Eli bisa punya rasa percaya diri untuk bisa menyampaikan kebenaran 1 minggu 3 kali, saudara. Saya hitung-hitung 1,5 tahun ini masa pandemi ketika saya setia, itu sudah 200 khotbah saya terposting di YouTube. Dan itu setiap kali saudara tahu, setiap kali berubah-ubah, saudara. Kira-kira kalau bukan kuasa kemurahan Tuhan, saya bisa enggak? Stres enggak, saudara? Tapi ketika saya mempercayai Tuhan, saya bertahan dengan satu prinsip, bahwa pada akhirnya pahlawan hidup saya itu mengizinkan saya melewati proses, dan saya cuma berkata gini, bertahan. Saya tetap akan bertahan, dihajar badai, bertahan, dihajar fakta yang buruk, fakta yang hancur-hancuran, bertahan. Kenapa? Karena saya terlalu yakin, percaya pahlawan saya akan membuktikan janjinya di dalam kebenaran firman-Nya, bahwa saya pasti hidup dan saya pasti selamat, saya pasti keluar lebih dari pemenang. Yuk, ya. Kita percaya, baca dari seorang Daud. Kita sama-sama buka Mazmur 3 ayat 7-9. Hari ini kita nyantai-nyantai sedikit ya. Moga kita relax ya. Hari ini kan weekend ya. Katanya nih Bu Eli, kalau khotbah itu nyantai sedikit Bu Eli. Bicaranya saya sampai nangkep firmannya, catat firmannya, ayatnya. Gimana kalau enggak cepet? Nggak keburu, saudara. Saudara nggak dapat poinnya semua. Jadi ya, kalau saya sudah tahu waktunya singkat, mohon maaf. Saya pasti kayak kereta api, ya. Tapi saya berusaha maksimal untuk saudara mengerti. Mazmur 3 ayat 7-9, ya. Yuk kita baca. Aku tidak takut. Lihat ya, orang bertahan kalau banyak lihat bukti, pasti takut. Orang bertahan kalau banyak menuntut bukti baik, pasti takut. Karena kenyataannya hancur, yang diharapkan buktinya baik. Tapi kalau orang bertahan dengan rasa percaya kepada Tuhan, Sang Pahlawan kehidupanmu, aku tidak akan takut. Ini yang dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Hari ini engkau menghadapi, mungkin kekuatanmu tidak sanggup menghadapi puluhan ribu orang yang lagi mengepung, saudara. Masalahmu ada di sekitar ini membuat engkau berkata di hadapan Tuhan, rasanya aku tidak sanggup untuk bertahan. Aku mau menyerah. Jujur, kalau Daud melihat puluhan ribu yang mengepung dia sanggup tidak untuk bertahan, saudara. Tapi lihat apa yang dipercayai Daud, ya. Bangkitlah Tuhan, itu yang dipercayai Daud. Dia percaya bahwa Tuhan sebagai pahlawan hidupnya pasti bangkit. Tolonglah aku ya Allahku, ya engkau telah memukul rahang semua, katakan, musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara dan saya, hari ini tips untuk bertahan bukan dari tokomu yang rame baru datang pertolonganmu. Bukan datang dari suamimu yang sudah kasih senyum, Pepsodent, sudah kelihatannya mengasihi engkau, baru datang pertolonganmu. Bukan itu, saudara. Kalau kita hari ini bertahan hanya menuntut bukti baik, saudara tidak akan keluar lebih dari pemenang.
Tapi kalau hari ini kita belajar seperti seorang Daud, ya Tuhan, memang buktinya buruk, lah puluhan ribu ngepung saya gimana Tuhan? Keuanganku sudah Tuhan hancur Tuhan, gimana semua merah. Debt kolektor datang, rumah sudah disekolahkan, semua ngepung aku Tuhan. Gimana suamiku sudah ndak pulang. Sekarang pelakor Tuhan lagi posting pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota, hidupnya disayang-sayang. Itu mengepung saudara dan saya. Mungkin hari ini yuk belajarlah seperti seorang Daud. Pertolonganmu bukan dari siapa-siapa. Pertolonganmu bukan dari bukti baik dulu, baru datang pertolonganmu. Tapi yang Tuhan mau hari ini sadarilah. Yang pertama, dalam hidupmu ada seorang pribadi pahlawan, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, dia akan bangkit menolong saudara dan saya. Itulah pertolonganmu. Hari ini kita sabar bertahan, karena pada waktunya hari ini kalau lagi ngalami keadaan nyesek, bilang aja sama hidupmu, Tuhan pasti bangkit, itulah pertolonganku. Katakan saudara, jangan lagi bilang gini, aduh Tuhan, kapan kamu bangkitnya? Aku sudah mau menyerah, aku sudah tidak lihat Tuhan. Hari ini Tuhan akan membuktikan kepahlawanannya dalam hidup saudara dan saya. Dia sedang berperang, dia bangkit suatu kali. Percayalah, Tuhan bangkit menolong saudara dan saya. Yang kedua, akan datang pertolongan dari Tuhan. Dia bangkit untuk memukul dan mematahkan semua musuh saudara dan saya. Tidak peduli musuhmu hari ini bisa tertawa di atas penderitaanmu, kelihatannya dia di atas angin, hidupnya aman, damai, sejahtera, sentosa. Tapi percayalah, Tuhan akan membuktikan kepahlawanannya. Dia bangkit memukul kalah semua musuh-musuh saudara. Dan yang ketiga, Tuhan bangkit memberkati saudara dan saya. Itu tadi, berkatmu atas umatmu. Jadi hari ini tidak ada kata menyerah. Yuk yang sudah putus asa, hari ini bangun, sambung asa. Kita mau belajar dari seorang Daud, walaupun puluhan ribu mengepung saudara dan saya hari ini, hutang mengepung, ya. Wanita, pasanganmu lagi dikepung dengan orang yang berusaha menghancurkan rumah tanggamu. Hari ini tidak tahu apa yang mengepung saudara dan saya. Dan itu terlihat puluhan ribu kekuatannya. Puluhan ribu itu sudah kuat saudara. Yang menurut akal saudara sudah tidak mampu lagi. Yuk kita belajar. Kalau Daud bisa mengalami kemenangan, saudara dan saya pasti mengalami kemenangan. Tuhan yang sama akan membuktikan kepahlawanannya. Dia sedang berperang buat saudara dan saya hari ini. Tanpa perlu saudara sampai doa, tolong Tuhan. Tidak usah seperti itu saudara. Saudara tanpa perlu berteriak, Tuhan tetap melakukan bagiannya. Dia tidak akan pernah lupa akan apa yang dia janjikan, bahwa dia pasti membuktikan kepahlawanannya atas hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita lihat Tuhan bangkit menolong saudara dalam hal apa? Ayat pembandingnya ya. Hari ini kita bertahan ya. Percayalah, mulai sering katakan, ada tertulis. Tuhan Allahku akan membuktikan kepahlawanannya. Dia pasti bangkit. Dia pasti bangkit memulihkan rumah tanggaku. Dia pasti bangkit memulihkan keuanganku. Dia pasti bangkit memulihkan usahaku. Dia pasti bangkit memulihkan kesehatanku. Amin saudara. Amin saudara. Yuk lihat ya. Tuhan hari ini bangkit menolong kita ya. Mazmur 92 ayat 5
dan 6. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 92 ayat 5 dan 6. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Hari ini masalahmu tambah buruk, tidak jadi masalah. Tuhan cuma bilang, nak, sukacita aja di dalam bertahan. Karena kalau kamu tidak bisa bersukacita di dalam bertahan, kekuatanmu akan habis. Engkau akan dicuri oleh iblis, dibunuh dan dibinasakan. Karena ketika sukacita itu tidak terjadi, engkau akan malas menyembah aku. Engkau akan malas ikut ibadahnya Sumnya Victory. Engkau akan malas baca firman. Engkau akan malas baca berdoa. Dan engkau akan malas untuk berharap, bahkan kau akan malas untuk bertahan. Karena apa? Karena engkau lihat bukti dan bukti dan bukti. Engkau hanya lihatnya fakta dan fakta. Kenapa? Engkau sebagai anakku tidak melatih, hanya percaya dan percaya kepada aku sebagai pahlawan. Ingat ya saudara, yang Tuhan mau latih buat orang benar bukan melatih untuk melihat. Tapi setiap hari Tuhan selalu mengingatkan saudara dan saya. Waktu saya mengalami titik putus asa, Tuhan jelas berkata dalam hidup saya, Eli, yang aku mau dalam hidupmu, aku bukan melatih engkau untuk melihat dan melihat. Yang terlihat itu cuma sementara. Ingat loh itu Eli, yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi aku melatih engkau yaitu untuk percaya. Walaupun keadaanmu dikepung 10.000, lagi mengepung engkau, kekuatanmu sudah tidak mampu, kemampuanmu sudah tidak ada. Tapi ketika engkau melatih percayalah di akhir percaya saat bertahan itu akan berakhir dengan happy ending. Tapi kalau engkau bertahan hanya dengan melihat, engkau tidak akan pernah menyelesaikan pertandingan hidupmu dengan baik. Percayalah, di tengah-tengah itu pasti kanker kamu. Di tengah-tengah itu kamu pasti ke rumah sakit jiwa. Di tengah-tengah itu kamu bisa jadi pelakor. Di tengah-tengah itu kamu pasti cerai. Mungkin kamu hari ini sudah cerai, sudah pisah, pilih jalan hidup sendiri-sendiri. Karena apa? Karena kamu melatih dengan melihat. Jujur, saya jadi kuat hari ini. Itu karena saya melatih percaya, saudara. Coba kalau melatih melihat, kanker beneran, mati muda, saudara. Mungkin error juga error, tidak bisa rambut ini seperti ini. Mungkin rambutnya kribo, saudara. Kalau ketemu saya gini, saudara. Bener tidak, saudara? Tapi saudara lihat hari ini saya normal. Kenapa? Walaupun masalahnya 10.000 mengepung, saudara. Tidak kuat. Siapa yang bilang Bu Eli superpower dewa? Tanya Tuhan, berapa kali saya bilang, nyerah Tuhan. Nyerah, tidak kuat Tuhan. Suakit Tuhan, tidak kuat, tidak adil Tuhan. Seberapa kali, saudara? Tapi ketika Tuhan bilang, kamu tidak kuat, karena kamu ambil bagianku juga. Wong dibilang itu bagianku, yang bisa membuktikan kepahlawan, aku tidak butuh kamu. Kenapa kamu menyumbang ide pikiran? Kamu harus ini Tuhan, kamu harus ini. Tolong aku ini Tuhan. Kalau engkau tidak tolong aku ini Tuhan, tidak tutup kandungan wanita ini Tuhan, aku hancur Tuhan. Buktinya, katanya Tuhan, 2 anak tidak hancur kan? Tambah hebat toh. Ikut jadi pahlawan kan sekarang? Pahlawannya buat banyak orang kan? Ikut-ikut kan? Sekarang banyak menyelamatkan rumah tangga, banyak menyelamatkan orang yang lagi putus asa, banyak menyelamatkan orang yang mau bunuh diri, banyak rumah tangga yang kau selamatkan, loh jadi pahlawan juga. Amin saudara, dahsyat Tuhan itu. Makanya jangan meremehkan Tuhan. Yuk lihat, apa yang Tuhan bangkit menolong saudara dan saya di Mazmur 92 ayat 5 dan 6. Ada karya Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib itu tadi. Ada pekerjaan Tuhan yang besar. Ada rancangan Tuhan yang dalam. Hari ini Tuhan bilang gini, nak sabar. Tegar, tabah, tenang, tersenyum. Tekun, sabar ya, bertahan aja. Latih percaya. Kalau belum terjadi itu kenapa? Jawabannya ini saudara. Karena aku nanti kalau membuktikan kepahlawananku, engkau itu harus lihat tangan Tuhan yang ajaib. Bukan sekedar tangan, bisul sembuh, sama kanker sembuh. Tangan Tuhan yang ajaib, super. Saudara rasakan yang mana? Yang ini saudara, yang sulit saudara. Jadi hari ini kalau bertahan, hari ini belum lihat hasil karena Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Itu tangan Tuhan ajaib. Nah, jalanmu tertutup, tenang, aku pakarnya buat mujizat.
tenang, tanganku ajaib, ajaib. Kalau ajaib engkau tidak bisa, aku yang melakukan. Itu ajaib. Semua angkat tangan, aku yang turun tangan. Jujur, waktu saya mengalami proses, saudara, saya pernah dapat ini dari seorang hamba Tuhan. Ya, dia bilang gini, Bu Eli, kamu dengar omongan saya. Ini awal waktu saya proses berjalan berapa tahun. Nanti proses hidupmu itu akan dibawa Tuhan itu sulit. Hah? Sukar? Hah? Mana mungkin? Kenapa, Bu Eli? Karena nanti semua orang akan angkat tangan tentang suamimu. Orang akan bilang gini, sulit kalau bukan Tuhan tidak bisa bertobat ini. Susah kalau bukan Tuhan tidak bisa bertobat. Semua orang yang berusaha menolong hidupmu, semua sudah angkat tangan. Termasuk hidupmu. Ini waktunya aku yang turun tangan dengan ajaib. Tidak usah dipikir ya, dijalani, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saudara sampai hari ini tetap berharap? Karena ada pekerjaan Tuhan yang besar. Kalau sekarang belum terjadi karena pekerjaan Tuhan masih belum terlihat besar. Bersama Tuhan kita melakukan perkara besar dan kejadian hidup yang dahsyat. Itu tadi, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorek. Betapa besar pekerjaanmu ya Tuhan, sangat dalamnya. Belum terjadi berarti rancangan Tuhan itu belum rancangan yang dalam, yaitu rancangan yang terbaik. Dalam berbicara terbaik, bukan sekedar baik, lebih baik, tapi yang terbaik. Kalau saya dijawab Tuhan beberapa tahun yang lalu dengan kemudahan, kira-kira rancangan Tuhan yang terbaik terjadi tidak dalam hidup saya? Nggak terjadi, saudara. Mungkin tidak ada victory, tidak ada Bu Eli khotbah, tidak ada Bu Eli bisa mendoakan orang sakit kanker, bisa sembuh. Ya, saya bukan hebat, saudara. Semua ini karena anugerah. Makanya kalau saya khotbah, saya bukan lagi pribadi saya. Saya bisa ngomong Mama saya aja bilang gini, wih kalau kamu khotbah kayak kamu bukan anaknya mama, saudara. Ya, saya sadar itu karena Roh Kudus yang berkarya. Kenapa? Karena saya sudah dipercayai Tuhan sebagai orang yang mampu bertahan, melatih, percaya, dan Tuhan membuktikan kepahlawanannya. Saya ngalami mujizat, saya ngalami pekerjaan Tuhan yang besar, ya, saya ngalami rancangan Tuhan yang dalam. Yuk, sabar, bertahan, tekun, tegar, tabah, tenang, tersenyum. Jangan lagi nuntut bukti, senyum aja. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita disertai pahlawan yang hebat, yang tidak terkalahkan, yang akan membuktikan kepahlawanannya. Itu sebabnya yuk kita mulai melatih diri dengan senyum, dengan apa? Percaya, tanpa melihat bukti-bukti lagi. Amin, saudara. Yuk yang kedua ya. Jadi kalau kita sabar, kita akan mengalami mujizat, kebesarannya, dan hasil yang terbaik. Yang kedua, Tuhan memukul musuh. Satu ayat lagi kita selesai. Mazmur 36 ayat 10 dan 13. Tuhan memukul musuh ya. Musuhmu semuanya pasti dikalahkan. Nggak usah adu kekuatan sama pelakor ya. Saya sudah sering ngomong sama ibu-ibu, please jangan pernah labrak pelakor, jangan pernah angkat telepon pelakor, jangan pernah membalas maki-maki mertuamu, iparmu. Walaupun engkau dijadikan keset, engkau tidak perlu melakukan pembalasan, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Yuk baca sama-sama Mazmur 36 ayat 10 dan 13. Sebab padamu ada sumber hayat, itu sumber hidup. Saudara tidak pernah nyadar kan, Tuhan itu pahlawan. Di dalam hidup saudara itu ada sumber hayat. Saudara sering kali panik cari paranormal tidak punya sumber hayat. Saudaramu yang kaya, orang yang kau andalkan kaya, tidak punya sumber hayat. Hari ini yang punya sumber hayat, sumber kehidupan, hanya Bapak di surga. Makanya hari ini tidak usah lari kemana-mana, bertahan dengan Bapak di surga. Latih, percaya, sumber hayat ada di dalam hidupmu. Lihat ya,
Di dalam terangmu kami melihat terang. Di dalam Tuhan ada sumber hayat, ada terang. Walaupun engkau ada di gelapnya dunia, hari ini tetap kita punya sumber terang, sumber hayat. Sehingga engkau tidak perlu takut. Lihat kata-kata berikutnya, ayat 13. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu akan jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Itu sebabnya hari ini nggak usah melakukan apapun. Nggak usah saudara doakan, cepet bangkrut, cepet kena stroke. Nggak usah saudara ya. Kalau saudara punya hati seperti itu, berarti saudara hari ini melakukan pembalasan dengan doamu. Sama, bentuk pembalasan itu saudara pikir kalau balas itu harus pukul, harus merugikan. Enggak. Ada banyak pembalasan yang saudara lakukan. Sakit hati itu pembalasan, yaitu balasnya dengan sakit hati. Doakan stroke, bangkrut itu pembalasan, yaitu dengan mengutuki. Hari ini kalau yang sedang kepahitan itu juga sedang membalas, balasnya dengan pahit. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku yang akan memukul musuh, aku sumber hayat, sumber hidup, aku terangmu, tidak akan pernah membiarkan engkau diperlakukan seenaknya sendiri. Anakku, jujur, kalau orang tua lihat anaknya disakiti, siapa yang paling sakit hati? Jelas orang tua, saudara. Dulu kalau saya masih anak kecil, ya anak saya masih kecil-kecil, lihat anak saya ditonjok temennya, itu anak temennya jujur ya, saya cubit saudara, sampai nangis saudara, tanpa orang tahu saya cubit gini. Kenapa? Karena saya tidak terima, wong saya mamanya saudara, saya cubit kecil sampai dia, gitu ya, biarin. Dalam hati saya, anak saya tidak bisa balas, saya yang balas saudara. Jujur, Bapak di surga juga seperti itu. Jangan dipikir saudara dibiarkan disakiti, difitnah, dirugikan, dibuat susah. Bapak itu tidak sakit saudara. Tapi dia tetap izinkan punya waktu, yaitu apa? Musuhmu akan jatuh, musuhmu akan dibanting sama Tuhan, dan musuhmu tidak akan bangun kembali. Lihat ya, kalau kedaulatan Tuhan terjadi, orang yang bisa tertawa di atas angin, atas penderitaan orang benar, hati-hati ya. Suami-suami, kalau istri sudah bisu tuli buta, ya sudah mulai bawa hanya di dalam doa, hati-hati, karena suami-suami bukan lagi menghadapi kekuatan istri, tapi kekuatan Tuhan, sumber hayat dan sumber terang. Lihat firman, akan jatuh, akan dibanting, dan tidak bangun lagi kalau tidak mau bertobat. Sudah jatuh, ya, tidak mau bertobat, dibanting saudara. Sudah dibanting masih bebal, tidak bangun lagi. Makanya saya bilang, ada banyak kesaksian yang datang ya. Tidak apa-apa, ini kasihkan suami-suami, tidak tahu pasangan yang lagi selingkuh, kasihkan khotbah saya. Hati-hati. Ya, ada banyak ibu-ibu yang nangis sama saya karena hari-hari ini, Bu, suami saya kena COVID, bertobat Bu, tapi setelah sembuh dari COVID balik Bu, kembali lagi Bu, tobat umat Bu, tobatnya karena takut mati. Hati-hati ya. Firman Tuhan berkata kalau tidak bangun lagi ya, pasangan hidup suami-suami kalau nyakiti istri, kalau tidak mau kembali sama istri, nanti langsung di check out kembali sama Bapak di surga. Hati-hati. Iya, kalau di check out di dunia sudah bertobat, kalau jantungnya putus, tiba-tiba mati dalam keadaan setir mobil atau dalam keadaan apa, saudara bisa merasakan tempatmu di mana ya. Bertobat sebelum diputus itu nafas kehidupannya, check out dari dunia selama ada nafas kehidupan. Yuk, jadi ibu-ibu, siapapun yang disakiti hati hari ini, ndak usah bales ya. Musuh apapun itu pasti kalah kok, pasti dijatuhkan, dibanting. Nanti kalau sudah dibanting ndak mau bertobat, dia akan bangun lagi. Yuk, yang terakhir ya. Jadi saudara hari ini tenang ya, yang lagi disakitin hati, yang lagi difitnah, lagi dijatuhkan usahamu dengan orang jahat, ndak usah bales, ndak usah didoakan yang buruk-buruk, tetap lakukan bagianmu. Doakan, tetap baik, tetap mengasihi, tetap berkati ya. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan sebagai pahlawan pasti membuktikan kepahlawanannya. Musuh-musuhmu sudah ada di tangan Tuhan. Mereka tidak akan pernah damai sejahtera, cepat atau lambat. Hukuman itu pasti segera terjadi. Ya, yuk yang ketiga,
Tuhan memberkati saudara dan saya. Setelah itu selesai ya. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Lihat ya, Tuhan yang telah membuat saudara dan saya mungkin hari ini diizinkan mengalami banyak loh. Firman ini bilang gini, banyak kesusahan, banyak malapetaka, banyak kemalangan sebagai orang benar. Tapi janji Tuhan pasti melepaskan. Lihat baca ayat berikutnya. Tuhan akan menghidupkan saudara dan saya kembali dari samudra raya bumi. Engkau akan menaikkan aku kembali saudara, diulang kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Jujur, hari-hari ini anak-anak Tuhan, jangan pernah Bapak itu meninggalkan saudara karena dia izinkan saudara mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Firman ini berkata Tuhan lagi berpaling. Berpaling itu fokus, lihat gini loh. Dan menghibur orang-orang yang hari-hari ini mengalami banyak kemalangan, malapetaka, dan kesusahan. Jangan berpikir negatif karena Tuhan lupa. Enggak saudara, firman ini berkata bahwa ya hari ini Tuhan itu pasti akan berpaling dan menghibur saudara dan saya, yaitu dengan berkatnya. Pada akhirnya saudara akan melihat 3 hal. Tuhan akan menghidupkan keuanganmu kembali. Tuhan akan menghidupkan rumah tanggamu kembali. Anggur yang manis. Pasangan hidupmu akan cinta nanti saudara. Anggur yang manis, cinta yang mula-mula, keuangan yang lagi kolaps, Tuhan akan hidupkan kembali. Yang kedua, Tuhan akan menaikkan, dipromosikan. Orang naik itu selalu keadaan yang lalu ke sekarang, pemulihannya Tuhan selalu jauh lebih baik. Ingat ya saudara, selain dibangun, keadaanmu pasti jauh lebih baik. Seperti saya, kalau orang tanya, Bu Eli, proses hidup ini mendatangkan kebaikan enggak? Iya, sangat. Selain dibangun, janji Tuhan, hidup saya jauh lebih baik. Suami saya juga dalam proses jauh lebih baik, sudah mengenal keselamatan. Ya, bisa mendukung pelayanan saya. Kalau dulu saya mau pelayanan, enggak boleh saudara. Hari ini anak-anak saya jelas jauh lebih baik ya. Saya juga bersyukur Tuhan sudah bawa anak saya lulus pulang ke Indonesia yang sekolah Alkitab. Tadi pagi dia bangun, saya lihat dia baca Alkitab dan saya tanya berapa pasal, 4 pasal ya. Luar biasa, itu mimpi buat saya. Saya punya anak-anak seperti ini, itu mimpi saudara dalam hidup saya. Semuanya pelayanan saya 2 tahun sebelum proses sama 10 tahun setelah proses jelas jauh berbuah lebat. Yang ketiga, Tuhan menambah kebesaran saudara dan saya. Hidupmu pasti akan diperbesar kapasitas semuanya saudara. Talenta ya, yang tadinya tidak bisa khotbah jadi bisa khotbah, yang tadinya tidak bisa apa-apa jadi bisa buat buku renungan, yang tadinya tidak bisa berdoa jadi bisa berdoa, yang tadinya sombong jadi rendah hati, yang tadinya suka maki-maki orang jadi sabar, lemah lembut. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi hari ini sabar, karena 3 hal ini saya review ya, sedang memberkati saudara dan saya. Amin saudara. Hari ini percayalah Tuhan sedang membuktikan kepahlawannya. Kata bertahan. Katakan bertahan untuk menang. Yang dilatih bukan melihat, tapi dilatih percaya, sabar,
sabar dan tekun. Percaya, sabar, tekun. Itu tadi ya. Saudara mau melakukan itu, yaitu hari ini kalau sudah bertahan, sabar, menantikan waktu Tuhan, saudara tekun, walaupun hari ini belum melihat, itu cuman dilatih ketekunan. Supaya saudara melihat pembuktian Tuhan sebagai pahlawan, dia akan yang pertama apa saudara tadi, yaitu Tuhan akan bangkit menolong saudara dan saya. Dia bangkit memukul musuh dan dia bangkit memberkati saudara dan saya. Bangkit menolong saudara dan saya. Nanti saudara akan lihat tangan Tuhan yang ajaib, mujizat. Pekerjaan Tuhan yang besar, hebat. Ada perancangan Tuhan yang dalam, terbaik. Amin. Yang kedua, Tuhan bangkit untuk memukul musuh. Tidak usah bales. Dia sumber hayat, dia sumber terang. Dia akan menjatuhkan musuhmu. Kalau dijatuhkan ya, dia tidak bertobat, saudara percaya dia akan dibanting. Kalau tidak bertobat lagi, tidak akan bangun lagi. Check out dari dunia ya. Makanya hari ini yuk, sudahlah sabar, berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Dia akan menghidupkan keuangan rumah tangga semuanya kembali. Dia akan menaikkan saudara dengan promosinya dan akan memperbesar talenta kapasitasmu sebagai anak Allah untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini tinggal praktek. Saya sudah selesai menyampaikan pesan Tuhan. Saudara, setelah live ini, saudara tinggal praktek hari ini. Ya, bertahan itu harus dengan sukacita. Mukanya harus senyum. Tidak boleh cemberut. Bu Eli tadi suruh melatih saya percaya. Apapun yang dilihat buruk, gaspol, hajar kenyataan buruk dengan melatih percaya, karena Tuhan sedang melatih iman saudara dan saya supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang banyak melihat bukti itu orang yang belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Yuk, Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat ya. Yang mau ibadah ingat ya, ibadah di Surabaya tanggal 19 Oktober di Landmark ya. Saudara bisa hadir, ibadah ini cuma paling 1 jam saudara. Tapi beda, saya waktu ibadah onsite di Jakarta, hadirat Tuhan beda saudara. Yuk kita mau berikan waktu ya. Percayalah, di dalam satu ruangan yang penuh hadirat Tuhan, virus itu tidak akan berani menjamah biji mata. Apalagi saudara punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kecuali kalau datang cuman kepingin ketemu teman, jualan barang dagangan, nah itu tidak tahu lagi saudara. Tapi sepanjang saudara punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, proteksi Tuhan itu pasti terjadi ya. Semarang tanggal 20 Oktober besoknya. Saudara yang ada di Jawa Tengah ya, sudah beberapa orang sudah daftar ya. Saudara bisa mendaftar ya, ada caranya, linknya, hubungi WhatsApp. Saya akan posting nanti di Instagram. Saudara bisa ikut join ya. Saya sendiri juga hadir saudara. Saya yang akan bawakan firman ya. Jadi hari ini yang perlu dikejar bertahan, semakin banyak kedengar firman, semakin kuat saudara. Karena iblis hari-hari ini lagi mencuri pertahananmu. Dia lagi mau menghancurkan pertahananmu karena iblis tahu kalau anak Tuhan bertahan tanpa perlu tahu cara solusinya, tenang-tenang aja. Iblis ngerti firman enggak? Oh ngerti. Iblis lagi nih, pahlawan Tuhan Yesus. Lah kalau Tuhan Yesus jadi pahlawan, siapa lawannya? Siapa lawan Bu Eli? Siapa lawannya Bu Neti? Siapa lawannya Bu Linda? Itulah. Yuk kita berdoa. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa di akhir zaman ini kami tidak akan pernah mundur. Kami tidak akan pernah mundur, tapi kami akan mengambil langkah maju tak gentar.
pantang mundur, pantang putus asa, tapi akan sambung asa. Kami akan melihat bahwa pertahanan kami pasti keluar lebih dari pemenang, berhasil. Tuhan akan membuktikan kepahlawanannya. Terima kasih Tuhan, kami akan terus percaya bahwa Kau akan bangkit menolong, Kau akan bangkit untuk mengalahkan musuh, memukul musuh, dan Kau akan bangkit memberkati setiap kami. Yang sakit sembuhkan, yang menjalani masa-masa saat ini juga pemulihan Tuhan, Engkau berikan pemulihan yang luar biasa. Yang mengalami masalah keuangan, berkati Bapak. Yang lagi mau jual aset, kami perintahkan aset terjual laku di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi ngalami saat ini juga masalah rumah tangga, pemulihan anggur yang manis, Tuhan sedang curahkan dengan caranya yang ajaib luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati keamanan. Kami mengucap syukur bahwa virus corona di negara kami Tuhan, kami tahu bahwa negara ini Tuhan akan Kau berkati, tidak ada virus-virus lagi, sehingga kami punya Tuhan kesempatan untuk beribadah. Kalau Engkau memulihkan negara kami dari virus, karena Engkau juga mau membawa kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless, happy weekend semuanya.